Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk Anda. Sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Pendengar Maros FM dimanapun berada, untuk Anda semua, semoga hari ini menjadi hari yang baik, hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang menawarkan keceriaan, kegembiraan untuk kita semua. Pendengar Maros FM ya, seperti biasa untuk Anda semua sampai 1 jam ke depan insya Allah kita akan berinteraktif melalui dialog siang Maros FM. Dan untuk hari ini saya Lori Hendra Jaya yang akan menemani dialog siang ini. Dan dialog siang ini pendengar Maros FM kita akan ditemani oleh Haja Andi Rasmawati R SKM MKes. Anda tentu bertanya siapa beliau ya. Beliau adalah salah seorang kepala bidang. Sebentar lah, beliau akan memperkenalkan namanya. Yang jelasnya dalam pendengar Maros FM. Dialog kita hari ini seputar tentang keluarga bahagia, seputar stunting, seputar pengendalian penduduk, dan seputar hal yang berkenaan dengan ya, nama dulunya sih BKKBN, tapi nama barunya ada. Baik pendengar Maros FM ya, kita berdialog langsung. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Andi Rasma. Selamat siang Pak Lori, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Kalau saya lihat sehat, segar, dan bugar. Bercahaya. Masya Allah ya. Ibu Andi Rasma mungkin bisa memperkenalkan diri dulu sekalian dengan jabatan dan lingkup SKPD-nya atau PD-nya, dan kita memasuki dialog siangnya. Oke, terima kasih Pak Lori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, saya Ibu Haja Andi Rasmawati Rashid, SKM MKes. Saya bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk. Tadinya ya Dinas Pengendalian Penduduk. Ya, keluarga berencana. Tetapi sekarang sudah menjadi bergabung bersama dengan DP3A Dalduk KB. Jadi bergabung dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan anak ya. Dinas Pemberdayaan anak perempuan dan penanggulangan kekerasan ya. Dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Masya Allah. Begila mungkin sedikit grogi balor ya, sehingga bincang-bincang kita ini ya sedikit selingan dah mungkin ya. Ya, nah ini Andi Rasma ya, kita makasih ya pendengar Maros FM. Jadi ada dua SKPD yang bergabung ya, BKKBN-nya atau BKKBD dulu dengan DP3A. Nah pendengar Maros FM, sesuatu yang luar biasa yang menjadi isu yang sangat hebat di Indonesia itu kemudian menjadi konsentrasi juga di Kabupaten Maros, yaitu soal stunting. Nah pendengar Maros FM, stunting mungkin kita sering dengarkan, tetapi dalam perspektif BKKBN atau perspektif dari OKP-nya Ibu Rasma ini, mungkin bisa menjelaskan sedikit apa sih itu stunting Oke Pak, jadi sebetulnya stunting ini semua sudah gaungnya ini sudah terdengar di mana-mana ya. Ya. Namun saya kembali menjelaskan bahwa stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terlambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Karena mengalami kekurangan gizi menahun sehingga bayi tumbuh menjadi pendek dan standar tinggi balita dari standar tinggi balita seumurannya. Wah, ini menandakan bahwa ada hal yang tidak tercukupi dari pertumbuhannya, Bu Andi Rasma ya. Ya betul sekali Pak. Nah ini kan tentu tidak serta-merta seperti itu, pasti ada penyebab yang menyebabkan sehingga bayi tersebut yang tadi sampaikan itu sampai stunting. Ada tidak pencegahan terhadap itu, atau memang itu lahir alamiah, atau ada hal yang bisa dilakukan pencegahannya Bu? Ya betul sekali, sebetulnya stunting itu bisa kita cegah. Ya, jadi langkah-langkah pencegahan terhadap stunting itu yang pertama melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Jadi mulai dari ibu anak dalam kandungan. Oh masih dalam kandungan? Ya, itulah yang disampaikan bahwa 1000 hari pertama kehidupan artinya 750 hari dalam kandungan, dan sisanya itu 200 lebihnya itu di luar kandungan, artinya sehingga anak berumur 2 tahun, jadi 0 sampai
berumur 2 tahun. Jadi sejak dia di Dalam dalam kandungan iya. itu sudah harus dilakukan pencegahan. Pencegahan. Luar biasa. Jadi pencegahannya itu bagaimana terhadap iya. ibunya? Kita memberikan si ibu ini harus dengan rutin memeriksakan kehamilannya. Iya, Baik ke bidan desa atau di posyandu maupun ke dokter. Ya. Kemudian harus mengasup dirinya sendiri dengan makanan yang bergizi. Ya. Asupan makanan yang bergizi. Gizi untuk ibu hamil. Ya. Kadang kan kita lihat ibu hamil itu anemia. Ya, betul. Tidak bisa makan, muntah-muntah dan sebagainya. Betul sekali, Nah, ini harus sekali, ya. Ibu itu harus menyadari dirinya bahwa dia ini calon ibu yang nanti akan memiliki anak. Nah, makanya asup. asupnya ya. Jadi bukan saja dia harus makan, tetapi anaknya yang harus diberikan asupan gizi. Jadi si ibu hamil ini nggak boleh dong mengikuti seleranya yang tidak ada untuk makan kan gitu. Kadang kan kita mual nggak mau makan, nggak boleh kita ikuti, harus dilawan, harus makan. Karena ada orang di dalam ini yang mau dikasih makan. Iya, betul. Jadi selain memeriksakan kehamilan secara rutin untuk melihat tumbuh kembang janin yang ada dalam kandungan, kemudian harus penuhi asupan gizi nutrisi ibu hamil ini. Biasanya kan ibu hamil itu minum kapsul FE, vitamin penambah darah FE. Disuntik TT dan sebagainya. Ini harus nih. Kemudian mencukupi konsumsi zat besinya tadi saya katakan dengan FE ini. Kemudian terapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini budaya ini. Ya. Jadi harus dimulai dari rumah dan lingkungan sekitar. Betul. Hidup bersih dan sehat ini luas sekali Pak kalau harus kita jelaskan. Tetapi kan sebetulnya kita sudah tahu ini. Iya, betul Ibu. Kemudian hindari paparan asap rokok. Ini yang susah ini. Ini mudah-mudahan pendengar ini ada yang merokok dan istrinya hamil. Betul. Supaya dia sadar bahwa itu berkontribusi terhadap adanya stunting. Betul sekali Pak. Bukan hanya itu, kan banyak penyakit yang bisa terjadi dengan rokok ini, utamanya paru-paru. Ingat Pak, perokok pasif itu lebih besar resikonya untuk menjadi kanker paru ya daripada yang aktif. Jadi enak dong Bapak yang merokok, asapnya diisap oleh orang lain di sekelilingnya. Jadi kami himbau kepada bapak-bapak yang merokok, carilah ruangan yang luas atau ruangan khusus untuk perokok. Apalagi di depan ibunya yang hamil, jangan sekali-sekali. Kemudian ibu juga kalau melihat orang merokok jangan nimbrung ke situ dong. Tahu diri bahwa kita sedang hamil nih. Jadi harus menghindar dari orang-orang yang merokok. Ya, betul ya. Luar biasa ini ilmunya Ibu ya. Terus masih ada Bu tingkatan pencegahan lainnya? Ada dong. Jadi yang tidak kalah penting adalah olahraga teratur agar imun kita tetap terjaga. Ya ingat Pak, olahraga itu harus teratur. Jangan cuma dikatakan kita menyapu, membersihkan sudah olahraga. Meskipun kita berkeringat, nilai olahraga, kalori yang dikeluarkan dari situ tidak cukup untuk dikatakan sehat dan bugar. Ya, jadi harus olahraga rutin minimal 30 menit setiap hari. Minimal 30 menit setiap hari. Jogging begitu. Jogging bisa, tapi kalau hamil janganlah. Joget. Jogging, joget, senam, ada senam lansia. Ada senam lansia ya. Jadi olahraga itu ada dosisnya juga Pak. Ada pengukuran kebugarannya untuk kita mengetahui dosis olahraga yang tepat buat kita dan olahraga apa yang tepat buat kita. Oh begitu. Iya, jadi tidak sembarang olahraga. Saya harus tambah konsultasi setelah wawancara ini. Bisa. Oke Bu, ini kan stunting ini adalah sesuatu yang di Kabupaten Maros ya, di Indonesia bahkan di mana-mana stunting ini menjadi sangat familiar. Iya. Orang mendengarnya stunting di mana-mana, cegah stunting, lihat spanduk cegah stunting, lihat dengar radio cegah stunting, nonton TV cegah stunting. Tetapi banyak orang yang tidak paham apa itu stunting. Bagaimana sih sebenarnya Ibu ciri-ciri dari anak yang terkena stunting ini? Oh ya, makasih Pak. Jadi memang betul disampaikan tadi bahwa dikit-dikit stunting karena memang ini gaungnya sudah nasional, bahkan internasional ya. Jadi bukan cuma negara kita yang mencegah stunting, tapi negara-negara tetangga, negara-negara berkembang juga turut mencegah stunting. Ciri-ciri anak stunting itu pertama ada keterlambatan pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya tumbuh kembangnya terlambat. Dibanding dengan anak-anak yang lain. Nah,
Kemudian performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Jadi anak stunting itu bukan saja karena pertumbuhan fisiknya terhambat, tetapi juga inteligensinya, intelektualnya terhambat juga, tidak sama dengan anak yang lain. Performa buruk pada tes. Iya. Ya. Kemudian tanda puberitasnya juga terlambat. Tanda puberitas, tahu tanda puberitas? Anak laki-laki dengan perempuan tanda pubertasnya terlambat ya. Ya, betul. Kemudian anak menjadi pendiam. Iya. Sulit melakukan eye contact saat usia 8 sampai 10 tahun. Kontak mata. Ya. Iya. Tidak bisa Iya, kalau kita kontak mata tidak mau lihat. Dia tidak mau tatapan mata dengan kita anak itu. Semacam tidak percaya diri begitu mungkin ya. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Nah, kemudian wajah tampak lebih muda dan dari usianya. Lebih muda artinya baby face dong. Iya, baby face. Karena dia mungkin karena kecil. Iya. Sehingga dia kelihatan dia lebih muda daripada teman-teman seusianya. Iya. Kemudian mudah mengalami penyakit infeksi karena daya tahan tubuhnya berkurang, karena dia kurang gizi sehingga dia mudah terkena infeksi. Iya. Oke, ini tanda-tanda yang kelihatan ya di stunting, dan ini merupakan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Saya menganggap ini sebuah pencerahan. Saya sendiri sampai hari ini melihat stunting hanya pada performance saja, seperti yang selalu orang katakan fisik yang lambat Bu ya, tapi ternyata banyak yang lainnya. Baik Bu Rasma, kita break dulu ya. Kita dengarkan dulu dua lagu yang insya Allah bisa membuat kita semakin enjoy sambil kita menunggu sesi selanjutnya. Baik pendengar Maros FM ya, kembali lagi kita berbincang-bincang tentang kesehatan anak, tentang stunting, tentang keluarga, tentang sejahtera, ya tentang banyak hal. Dan ini merupakan bekal kita untuk sama-sama menciptakan keluarga yang baik di Kabupaten Maros. Oke pendengar Maros FM, Bu Rasma. Ya. Halo. Hai. Baik pendengar Maros FM ya, kita akan melanjutkan pembicaraan kita ya Ibu Andi Rasma ya. Ini kan kita berbicara tentang stunting, ada pasti ya waktu yang terbaik untuk mencegah stunting pada anak balita. Kalau tadi itu sudah dijelaskan langkahnya, sudah dijelaskan ini dan sebagainya. Nah sekarang kan pasti di antara hal-hal tersebut secara teknis mungkin ada, kapan sih sebenarnya waktu yang terbaik untuk menjaga stunting pada anak balita? Wah penting sekali diketahui ini. Tabe Ibu Andi. Jadi ya betul sekali Pak, memang ada waktu terbaik untuk mencegah anak agar tidak menjadi stunting. Jadi ya waktu yang terbaik itu ya sudah sampaikan tadi adalah 1000 hari pertama kehidupan itu ya. Jadi mulai dari 270 hari pertama selama janin dalam kandungan dan 730 hari setelah di luar kandungan, artinya sampai anak berumur 2 tahun. Jadi itulah waktu yang terbaik untuk mencegah stunting. Jadi disitulah perbaiki betul namanya gizinya, asupan gizinya. Kemudian jangan lupa loh Pak Lori, anak dalam kandungan itu sebenarnya sudah mendengar. Jadi perdengarkan kalimat-kalimat yang bagus, perdengarkan kata-kata yang bagus, musik-musik yang bagus supaya anaknya selain gizi ya, selain gizi untuk perkembangan otaknya itu perdengarkan seperti alunan Al-Quran, musik Beethoven, Mozart, dan seperti itu supaya otaknya juga. Suaranya Kak Lori kalau Kak Lori juga bisa pagi-pagi morning call-nya Kak Lori kali ya. Ini kan ini menarik ini. Satu pertanyaan mungkin bisa mewakili banyak orang. Jadi yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan itu bukan pada saat dia lahir Bu ya? Bukan, tapi masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan. Jadi tanggung jawab kita ketika dia dalam kandungan. Iya. Bukan hanya pada saat dia lahir. Nah, ingat juga ya bahwa anak itu ketika sudah mulai ini perlu loh dielus-elus Pak kandungannya supaya merasa disayang, diajak bicara meskipun dalam kandungan. Jadi selain gizinya ada perkembangan lain yang kita berharap berkembang dalam kandungan itu.
yang ngelus Kak. Halo, Ibunya bapaknya ya. boleh, ibunya boleh. Lebih bagus lagi kalau bapaknya disayang-sayang, jadi satu disayang ikut juga anaknya. Jadi merasa Iya. istrinya disayang, anaknya disayang. Iya. Oke, lanjut Ibu Andi Rasmaya. Ini kan dalam kesehatan ini ya, kesehatan kita kan ya tadi Ibu mengatakan bahwa ada pola asuh ya, ada pola asuh. Nah, pola asuh ini kan menjadi pertanyaan, yang pola asuh itu apa sebenarnya? Ini kan akan menjadi menarik kalau menjadi pengetahuan banyak orang. Sebenarnya Ibu Andi Rasma, kalau kita bicara tentang pola asuh, tipe pola asuh itu adakah sebenarnya? Ya, ada Pak. Jadi sebetulnya pola asuh adalah sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anaknya, yang meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan kepada anaknya, memberikan hadiah maupun hukuman atau pola perilaku yang diterapkan orang tua pada anak. Yang bersifat konsisten atau tetap dari waktu ke waktu ya. Jadi seperti itu tuh sebenarnya pola asuh, dan ada 4 jenis pola asuh yang digunakan orang tua dalam mendidik anaknya. 4? Ada 4 ya. Jadi yang pertama itu Pak, otoriter. Ada kan orang tua otoriter. Yang kedua permisif, yang ketiga demokratis, dan yang keempat diabaikan. Otoriter itu yang untuk perintah-perintah ya? Betul Pak. Yang maunya mamanya dan bapaknya yang jadi. Ya betul. Jadi orang tua yang otoriter memaksa, sering memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Iya. Kalau permisif itu kalau permisif itu dia serba boleh. Ya, terlalu sayang mungkin anak-anak meskipun anaknya masih SD sudah diberikan motor, ya kan tidak cocok sebetulnya. Berlebihan. Permisi, orang tua tidak menetapkan batas-batas tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keinginannya sendiri, terlalu mengikuti keinginan anaknya, membiarkan semuanya. Tidak mau melihat anaknya susah. Tidak mau susah, padahal hasil akhir ujungnya nanti bikin susah. Betul. Iya. Terus kalau demokratis sendiri? Ya, kalau demokratis adalah pola asuh yang baik, yang demokratis, menghargai kepentingan anak, tetapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Nah, inilah sebetulnya pola asuh yang demokratis. Berarti dia komunikatif, interaktif, edukatif, ya, dan betul. tip-tip lainnya. Ya. Oh, ini yang terbaik yang demokrasi, yang demokratif ya? Demokratis ya. Terus diabaikan, kalau diabaikan, nah jelas ya, dia orang tua dengan pola asuh ini mengabaikan keberadaan anak, ya, bahkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap anak. Mereka tidak mengambil tanggung jawab pengasuhan, tidak menerapkan aturan-aturan, jadi diabaikan saja berkata seperti itu ya. Akhirnya tumbuh menjadi manusia yang tidak memiliki kepedulian pula, mungkin begitu. Betul Pak, saya teringat dengan anak yang dihukum mati kemarin kan. Iya. Karena narkoba kan, dia cuma berpesan, kemana ibu saya waktu saya masih kecil, kok tidak pernah melarang saya dan membiarkan semua. Jadi ini anak ini rupanya dia memang waktu kecil terlalu diabaikan. Semua keinginannya tidak dilarang, tidak apa, terserah. Akhirnya kan dia salah jalan, ketemu bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang salah, ketemu lingkungan yang salah, akhirnya terpengaruh dengan lingkungan yang salah itu. Jadi seperti itu Pak ya. Sangat penting ternyata ini. Baik pendengar Maros FM. Ya, luar biasa penjelasannya yang diberikan oleh Ibu Andi Rasma. Pendengar, kita rehat lagi ya. 2 lagu akan menjadi teman kita sambil kita melanjutkan interaktif kita bersama dengan Ibu Andi Rasma. Dan sebentar insya Allah setelah ini, di sesi ini kita akan berinteraksi dengan Ibu Kepala Dinas. Nikmati damai kota